Selamat datang di channel kami. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki, kesehatan, dan keselamatan di masa pandemi ini. Kami hanya ingin berbagi cerita yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh narasumber. Mohon bantu like, share, and subscribe channel ini supaya kami bisa membangun channel ini dan lebih baik ke depannya. Yuk, kita simak ceritanya. Namaku Kuneng. Usiaku 9 tahun saat itu. Aku memiliki sepupu, sebut saja Dodi. Kami sering menghabiskan waktu bersama, main petak umpet, main gundu, main layangan, atau sekedar balap manjat pohon jambu air yang tumbuh di belakang rumah kami. Karena kebetulan halaman belakang kami ditanami pohon jambu air yang besar-besar dan lumayan banyak pohonnya. Satu hari, aku terperanjat kaget dan nangis sejadi-jadinya. Ternyata sepupuku, Dodi, meninggal di usia yang sangat-sangat muda. Mungkin sekitar 10 atau 11 tahun saat itu usianya. Sepupuku meninggal karena sakit diare. Singkat cerita, aku datang melayat dengan kedua orang tuaku. Karena usiaku masih sangat muda saat itu, aku hanya bisa menangis dan duduk terdiam melihat ke arah jenazah sepupuku. Sementara orang tuaku beserta keluarga yang lain sibuk mempersiapkan pemakaman. Entahlah, saat itu aku tidak mengerti apa itu pemakaman. Kenapa Dodi meninggal? Kenapa Dodi diam aja? Kenapa Dodi terbujur kaku depan mata aku? Sampai akhirnya saat itu hanya tinggal aku beserta jenazah sepupuku yang ada di dalam rumah. Disinilah keanehan terjadi yang sampai dengan detik ini tidak akan pernah bisa aku lupakan peristiwa itu. Ketika aku tertunduk, diam terpaku, menatap ke arah sepupuku. Sekali-sekali aku mengalihkan pandanganku ke seliling rumah. Dan ketika aku arahkan pandanganku ke jenazah sepupuku Dodi, tiba-tiba jenazah itu terbangun. Namun matanya terpejam. Iya, terpejam. Karena saat itu aku sedang melihat ke arahnya. Jadi kami saling berhadapan. Seketika itu, aku menjerit histeris sambil menangis, tapi tetap tidak beringsut dari tempat duduk semula. Sontak, semua orang berhamburan masuk ke dalam rumah. Mereka semuanya terkejut melihat kondisi jenazah yang terduduk. Lalu Pak Ustadz itu membaringkan jenazah sambil mulutnya komat kamit membacakan doa. Entahlah, aku tidak mengerti, aku tidak paham. Ada apa ini? Kenapa ini? Semua orang saling menyalahkan karena membiarkan jenazah tanpa ada yang menjaga saat itu. Akhirnya dilerai oleh Pak Ustadz dengan mengatakan sebaiknya jenazah jangan ditinggalkan, minimal harus ada yang jagain satu orang. Ketika itu semua orang sedang sibuk termasuk Pak Ustadz yang sedang membaringkan jenazah. Mataku tanpa sengaja menatap ke balik jendela yang persis di depanku. Atau mungkin tepatnya di belakang jenazah sepupuku. Aku melihat seekor kucing hitam legam sedang menatap tajam ke arahku. Astagfirullah. Namun karena aku tidak paham, aku hanya diam saja sambil sesenggukan. Singkat cerita, jenazah beres dikebumikan.
Kami pun pulang ke masing-masing setelah beres acara tahlilan pada malam harinya. Saat ini pun aku masih bingung dengan kejadian itu. Ada hubungan apa antara jenazah yang terbangun dan duduk dengan sendirinya? Terus, apa hubungannya dengan kehadiran kucing hitam di jendela? Apakah ada hubungannya? Atau sekedar kebetulan sajakah? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih.